Di What With West kali ini ada tamu spesial, pakai telur, karet 3, pedas bukan main. Ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola di Indonesia, Yeyen Tumena. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, pertanyaannya simple tapi sangat menggoda. Kenapa nggak semua mantan pemain sepak bola bisa menjadi pelatih atau mau menjadi pelatih? Ya. Kalau kata Beckenbauer, bermain simple itu sulit. Jadi menjawab simple pun juga sebenarnya sulit. Jadi dunia sebagai pemain dan dunia sebagai pelatih itu sama dengan membalik telapak tangan. Jadi tidak sama apa yang dialami sebagai seorang pemain dengan ketika dia menjadi seorang pelatih. Banyak contoh pemain top Maradona dan lain-lain tidak sukses menjadi pelatih. Memang kriteria pertama menjadi pelatih itu adalah playing ability, bisa bermain sepak bola. Tapi di situ dinyatakan tidak harus menjadi pemain top, tidak harus menjadi pemain timnas, tidak harus menjadi pemain pro. Minimal dia pernah menjadi pelaku dan mengetahui regulasi sepak bola. Nah, ada 7 itu sebenarnya pengembangan pelatih dari pemain. Setelah dia punya playing ability, kedua itu dia harus mengikuti kursus. Karena dengan mengikuti kursus itu sama dengan dia menyelamatkan pemain. Kenapa menyelamatkan pemain? Karena melatih anak-anak dengan melatih pemain senior berbeda. Harus melatih sesuai karakteristik usia. Berarti kayak SIM ya? Ya. Harus punya SIM C baru boleh naik motor dan kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang di jalan. Betul. Naik lagi SIM B. Betul. Bawa mobil SIM A, gitu, Ya. SIM B. Oke. Dan- Jadi lisensi itu berjenjang dulu. Ya, ada orang bertanya apa sih materinya lisensi D, C, B, A dan Pro itu. Nah, itu sama dengan kayak kita sekolah. Apa sih yang diajarin di TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Maka di situ diaturlah oleh FIFA dan AFC. Kalau lisensi D itu walaupun di FIFA dan di AFC tidak diatur, tapi itu adalah pra menjelang lisensi C. Itu dia melatih anak-anak usia 6 sampai 9 tahun. Yang D. Yang D Oke. itu grassroots. Kemudian kalau C itu 10 sampai 13. Akademi lah ya. Ya. Oke. Kemudian B itu 13 sampai 16. Barulah di A itu dia melatih sampai usia senior, dan kalau pro itu profesional, bercara taktikal dan lain-lain. Di kelompok melatih itu pun juga ada kategori permainannya. Lisensi D itu dia festival. Kalau lisensi C itu melatih bermain 4 lawan 4, 5 lawan 5 sampai 7 lawan 7 atau paling banyak 8 lawan 8. Kalau B itu sampai 8 lawan 8, 9 lawan 9, baru dia sedikit masuk ke 11 lawan 11. Barulah di lisensi A itu bicara 11 lawan 11 dan taktikal. Jadi tidak bisa disamakan. Yang C itu nggak boleh melatih 11 lawan 11 usia 17 tahun Nggak itu. bisa gitu. Kalau secara keilmuannya, bagaimana orang yang mempunyai lisensi D kemudian dia akan melatih Liga 1, kan nggak mungkin. Berarti punya SIM C jangan bawa mobil. Ya. Iya kan? Ya, benar. Komparasinya gitu. Oke. Tuh. Nah, pertanyaan yang simpel lagi, harusnya jawab yang simpel. Sebegitu banyak mantan pemain sepak bola kita, sebegitu banyak yang bermain buat level atas di senior sampai masuk timnas. Kok sedikit yang jadi pelatih? Pelatih itu adalah profesi yang bisa menghidupi orang banyak, maka dibutuhkan passion. Sama dengan ketika kita menjadi guru, itu profesi. Memang dianggap adalah profesi yang mulia, tapi tetap harus ada passion di sana. Bahwa dia harus pertama kalau melatih anak-anak harus punya kesabaran, telaten. Kemudian harus ada tahapannya, di mana kalau melatih anak-anak tuh lebih banyak di mana? Di basic individunya kah? Di tactical grupnya kah? Baru timnya. Makanya itu harus ada level pendidikan. Kalau di grassroots, di D dan C itu kita lebih fokus kepada individual.
Bukan berarti kita tidak boleh holistik, boleh, tapi benarkan dulu individunya, baru dia bisa bermain secara grup. Kemudian dia dapat grouping di sana. Setelah individu di C itu dia dapat melatih grup 4 lawan 4, 5 lawan 5. Di B dia udah digabung 2 grup 7 lawan 7, 8 lawan 8. Kemudian baru di A dia 11 lawan 11, tim taktikal. Maka potongan-potongan latihan itu yang menjadi satu nanti ketika dia berada di level A. Kalau di A, dia tidak bisa melatih individu, dia melatih secara keseluruhan. Kalau dia koreksi satu pemain striker salah, maka dia harus koreksi sampai ke belakangnya. Habis waktunya itu. Ya, makanya ujiannya berbeda. Kalau di D itu tidak ada ujian, tapi penilaian harian. Di C itu ada ujian praktek 2 kali, ujian teori 2 kali. Ada sekarang kita tambahkan analisa. Di B itu ada ujian praktek 3 kali, harus lulus 2 kali minimal. Ada ujian analisa, disertasi, kemudian logbook, dan ujian teori spesifik general. Di A juga sama. Jadi di kursus kepelatihan kelulusan itu 60% terkait praktek. Karena pelatih itu tidak baik pun secara teori, tapi dia baik dalam praktek, akan terrealisasi di lapangan daripada sebaliknya. Tadi ngomong passion, berarti tidak semua pemain sepak bola itu punya passion jadi pelatih. Ya. Itu dari teman-teman Anda sendiri banyak ya, Pak? Ya. Banyak yang jadi pelatih, Ya. ada passion. Banyak yang nggak passion menjadi pelatih, kadang dia pengen menjadi manajer. Sekarang kan udah banyak yang mau tren, dia tidak mau melatih karena tidak mau belajar lagi tentang keilmuan, karena dia merasa sudah mengetahui. Tapi secara keilmuan kepelatihan ada sepak bola yang namanya tren, dan itu pasti diupdate. Bahkan orang yang mempunyai lisensi pun juga diharapkan untuk selalu mengikuti seminar, workshop, Diupdate lah ya. diupdate, kemudian harus turun ke lapangan. Jadi lisensi itu bukan hanya kita dapat terus dipajang, terus besok kita ikut lisensi yang lebih tinggi lagi, enggak, karena dibutuhkan praktek. Praktek itu yang dituntut oleh, kalau kita naik ke atas, kalau dari C ke B itu dibutuhkan 50 jam praktek dengan logbook. Naik ke atas B ke A itu 60 jam praktek. Dari A ke Pro itu 70 jam praktek yang harus diserahkan kepada instruktur. Jadi dia berkarya dari apa yang dia dapatkan, bukan dapat terus dipajang udah selesai. Berarti lebih susah jadi pelatih daripada jadi manajer. Oh, kalau jadi manajer susahnya beda juga itu. Dia sebagai motivator harus bisa. Tanggung jawabnya beda. Tanggung jawabnya berbeda. Tapi Job desk-nya beda. menjadi pelatih capek ternyata ya. Untuk mau berjenjang mencapai, kan pasti orang pingin naik kelas kan. Nggak mungkin dia mau C atau Ya. D terus-terusan, pasti mau B, mau A. Itu kan ada kepuasan. Tadi passion tadi. Betul. Bagi yang sudah pernah ikut kursus, dia tahu bagaimana capek dan susahnya jadi pelatih. Karena di dalam kursus itu bukan hanya diajarkan materi, kemudian praktek, tapi juga diajarkan bagaimana mental toughness, bahwasanya setiap hari itu ada tugas yang dia harus selesaikan sesuai batas waktu, dan ada ujian. Itu akan diimplementasikan di kehidupan sebenarnya di klub. Ketika dia menghadapi tekanan di klub pada saat pertandingan selesai, dia sudah harus berpikir, minggu depan saya lawan ini, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus planning untuk pertandingan berikutnya. Jadi beda dengan pemain. Pemain selesai main dia istirahat, kemudian dia nunggu latihan, setelah itu bertanding. Pelatih tidak. Mulai dari hari pertama dia memulai melatih sampai selesai dia di kompetisi, dia selalu memikirkan next apa, dan seterusnya. So ya, jadi nggak gampang jadi pelatih. Jadi dia maki-maki pelatih dulu, hasilnya kalah, pelatih maki-maki. Karena nggak gampang, karena menyediakan pemain yang berkualitas pun tergantung pelatih di Ya. grassroots kan ya. Betul. Best player coming from best coaches, best coaches coming from best instructor. Oke, ini tugasnya Coach Yentumena adalah melahirkan pelatih-pelatih yang berkualitas di seluruh Indonesia untuk membentuk tim sepak bola yang berkualitas dari semua level usia. Betul. Oke, sampai ketemu di What Best berikutnya. Salam bola untuk kebaikan. Salam bola buat kebaikan.
ya.